Selamat malam menjelang dini hari sedulur-sedulur semua. Kita bertemu lagi di dini hari ini jam segini. Sekarang menunjukkan pukul 02:36. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang sedulur-sedulur ajukan lewat email maupun komunitas YouTube. Yang pertama, kenapa rebus jamu tidak boleh menggunakan aluminium? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai suara-suara dentuman yang akhir-akhir ini banyak atau sering terdengar di beberapa wilayah, tidak hanya di wilayah Jabodetabek saja, tetapi juga ada di wilayah Jawa Tengah, bahkan beberapa hari yang lalu terdengar juga di wilayah Jogja. Kemudian ada pertanyaan lagi dari sedulur, apakah kemunculan Kiai Semar untuk menghalau Abah? Kemudian ada pertanyaan lagi, ini mengenai hawa panas yang sangat tidak nyaman atau hawa yang sangat tidak nyaman panasnya. Pertanyaan selanjutnya adalah soal ada yang bertanya adanya pagebluk ini apakah Kanjeng Ratu Kidul sedang mencari prajurit. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah yang menjadi janji Ki Sabdopalon dan Ki Noyogenggong? Nah, ini nanti saya akan jelaskan ini buat sedulur-sedulur semua. Ini pertanyaan apa yang dijanjikan oleh Ki Sabdopalon atau Eyang Sabdopalon dan Noyogenggong. Baiklah, ini akan saya jawab. Mulai pertanyaan nomor 1, kenapa rebus jamu tidak boleh gunakan aluminium? Ini mudah saja, karena aluminium itu bahan yang jika bersinggungan atau bersentuhan dengan terutama bahan-bahan yang asam, misalnya asam cuka dan beberapa asam yang sejenis, itu biasanya menimbulkan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini bisa menjadi racun atau bisa menimbulkan sakit ya, terutama misalnya diare. Untuk orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia catering itu pasti paham betul, misalnya membuat acar ya, acar ketimun atau acar yang lain itu pasti sangat tidak direkomendasikan untuk menggunakan bahan aluminium. Jadi yang digunakan biasanya itu bahan yang dari stainless. Nah, termasuk juga bahan jamu empon-empon yang dimaksud ini karena ada menggunakan asam jawa, kemudian ada jeruk nipis juga. Itu asam itu dikhawatirkan juga akan menjadi racun karena adanya reaksi-reaksi kimia seperti itu. Jadi lebih baik gunakan bahan stainless. Tapi yang paling ideal tetap saja bahan yang dari tanah liat atau bahan keramik. Karena apa? Karena panasnya keramik atau tanah liat itu memang agak lama prosesnya, memakan waktu lebih panjang. Tapi dengan proses seperti itu kematangan jamu itu lebih bagus, jadi tidak langsung ngegas, panasnya spontan kemudian cepat mendidih dan selesai. Itu memang dari segi waktu dan ya efisiensi waktu itu memang oke ya, bagus, tetapi untuk hasil memang jauh lebih bagus menggunakan bahan yang dari tanah, misalnya gerabah atau porselen atau bahan keramik. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai suara dentuman. Ya, ini untuk saya ulas dulu karena saya melihat ini ada beberapa dentuman terjadi di beberapa wilayah ya, terutama di Jabodetabek beberapa waktu lalu, kemudian di Jawa Tengah terutama daerah pesisir utara, terus kemudian Jawa bagian tengah, Jawa Tengah, terus kemudian di Jogja juga. Nah, ini saya bedakan ya, kalau untuk dentuman ini menurut pengamatan sejauh bisa saya lakukan, saya mengamati untuk dentuman khususnya yang terjadi di Jabodetabek itu saya pribadi mensinyalir itu ada gema, merupakan gema dari letusan Gunung Anak Krakatau. Karena kalau dilihat di windy.com atau tentang cuaca, arah mata angin segala macam, pada waktu malam itu terjadi letusan anak Gunung Krakatau, malam itu hembusan angin mengarah ke timur. Jadi kalau warga wilayah Lampung tentunya nggak kecil sekali kemungkinan untuk mendengar suara dentuman itu. Tetapi untuk warga yang
ya makin jauh dari anak gunung Krakatau berada, di situ kemungkinan besar malah justru bisa mendengar, karena sifatnya gema, sifatnya angin itu kan melompat agak jauh, jadi yang dekat kadang malah nggak terdengar walaupun arah mata anginnya ke arah sana. Kalau memang itu kemudian tidak diakui oleh BVMBG, ya kalau saya merekomendasi supaya BVMBG bersama tim geologi dan kemudian BMKG fokus untuk meneliti patahan di sepanjang sesar Lembang, karena sesar Lembang itu punya potensi gempa yang cukup besar, antara 7-8 skala Richter, sedangkan kedalaman patahan aktif atau aktifal atau sesar aktif ya itu berada di antara 5 kilo, 10 kilo sampai 14 kilo. Jadi seandainya itu kemudian terjadi siklus gempa, muncul siklus gempa, terjadi gempa dengan skala Richter 6 skala Richter saja, kalau kedalaman 10 km itu ya efek kerusakan yang ditimbulkan ya Anda bisa melihat seperti yang terjadi di Jogja tahun 2006 itu ya. Itu luar biasa sekali. Jadi kerusakannya memang betul-betul parah karena gempanya gempa dangkal sekali. Nah ini kalau saya rekomendasi supaya itu diteliti, adakah retakan atau pergeseran permukaan tanah itu yang harus dicurigai dan diwaspadai. Paling tidak di situ ada 3 sesar ya. Ada sesar Lembang, kemudian ada sesar Baribis, kemudian sesar Pelabuhan Ratu. Itu memang punya potensi gempa yang cukup besar dan bisa membahayakan ya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita bicara kemungkinan terburuk supaya kita lebih well prepare sehingga kesempatan untuk selamat itu lebih besar. Terus kemudian untuk yang terjadi di wilayah Jawa Tengah kemudian di Jogja itu memang terjadi juga sekitar jam 4 pagi dan saya sempat mendengar juga tapi pelan. Tapi untuk warga Jogja yang di sebelah utara sana, daerah Sleman, bisa mendengarkan dentuman itu lebih keras. Untuk semula memang diduga dari Merapi, tapi karena terdengar juga di wilayah Ungaran, terus kemudian sampai ke Pati atau mana itu daerah Pantura, dan BVMBG juga menepis adanya aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Kalau menurut saya memang saat ini ya seperti yang saya kemukakan dalam kesempatan sebelumnya, bahwa elemen api, elemen air, dan kemudian elemen bumi itu memang sangat dominan terjadi fenomena atau gejolak alam. Jadi kalau untuk fenomena dentuman itu seperti yang pengalaman pernah saya alami dulu tahun 2006, tahun 2007 pada saat siklus gempa besar di Jogja itu muncul, kita memang seringkali mendengar ada seperti suara dentuman dan suara menderu yang berasal dari dalam tanah. Kalau kita tempelkan telinga ke lantai itu akan terdengar sekali, bahkan seperti ada gaung atau gemanya di dalam tanah. Kita membayangkan itu di dalam tanah itu ada rongga besar dan di situ menyimpan suara. Nah kalau menurut saya memang dentuman-dentuman itu karena saat ini memang terjadi ada semacam pergerakan di bawah tanah ya, dan itu sangat wajar sekali terjadi. Dan sebagai buktinya ya, setiap kali bulan purnama atau sedang full moon itu karena gravitasi bulan itu lebih kuat, tidak hanya air laut saja yang pasang, tetapi lempeng-lempeng bumi ini juga mengalami pergerakan. Jadi ada efek yang lain berupa aktivitas gunung berapi yang lebih intensif pada saat full moon. Jadi ini sangat rasional sekali. Selain memang ada sisi spiritual yang bisa saya lihat, memang adanya pergerakan-pergerakan lempeng bumi di kedalaman sekitar 8 kilo, 10 kilo sampai 15 kilo di bawah tanah sebagai hipocentrum. Dan hawa panas sendiri yang terasa saat ini memang ada campuran ya, ada hawa panas yang kalau saya sinyalir itu adalah merupakan induksi dari energi tektonik yang belum rilis. Jadi sebelum ada gempa yang muncul itu biasanya didahului oleh hawa panas yang terasa menyengat sekali atau sampai perih dan gatal sekali di kulit. Untuk membedakan hawa panas induksi dari energi tektonik itu, Anda bisa mencoba atau melakukan uji coba
Misalnya Anda cari tempat yang teduh atau kemudian masuk ke dalam kamar, ke dalam ruangan, atau bahkan ke dalam ruangan yang ber-AC, tapi walaupun Anda masuk ke ruangan yang ber-AC, tetapi di situ Anda masih bisa merasakan efek dari hawa panas itu yang berupa rasa perih-perih atau pedih ya di kulit, di permukaan kulit itu terasa pedih, terasa gatal, pedih, panasnya itu seperti kalau kita kena air cabai, mirip kena air cabai seperti itu. Itu memang ciri khas dari efek induksi tektonik yang belum rilis. Nah, ini yang perlu kita untuk kita gunakan untuk belajar ilmu titen atau ngelmu titen, yaitu ilmu mencermati segenap tanda alam. Jadi ada kaitannya antara gejala satu dengan gejala yang lain, itu ada seperti hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Kalau kita amati kronologinya, runtutannya, sistematikanya, nanti akan ketemu. Dan ilmu titen itu yang merupakan peninggalan atau warisan leluhur Jawa dan leluhur Aceh ya, itu yang terkenal kuat sekali dalam kemampuan membaca bahasa alam itu. Selain di leluhur-leluhur di Jawa, masyarakat Jawa juga masyarakat Aceh. Jadi seperti di Aceh itu juga sudah ada puisi 100 tahun lebih sebelumnya yang menceritakan bahwa suatu saat nanti akan ada tsunami yang besar sekali, setinggi pohon kelapa. Jadi kalau saya sendiri, saya pribadi tidak heran seperti itu, karena alam itu selalu bijaksana, selalu memberikan informasi sebelum terjadi suatu peristiwa besar. Nah, itu bisa berguna bagi siapapun yang cermat, yang peduli untuk membaca alam, yang punya kepedulian untuk memperhatikan hukum kausalitas, untuk memperhatikan hubungan sebab akibat. Jadi jangan mentang-mentang generasi sekarang yang punya teknologi dan ilmu pengetahuan maju, kemudian kayaknya itu antipati atau kayaknya itu meremehkan orang yang seringkali mengkait-kaitkan, menghubung-hubungkan atau utak-atik gaduk antara fenomena alam satu dengan fenomena alam yang lain. Itu bagi saya itu keliru besar, karena semua itu ada saling keterkaitan, ada saling hubungan, korelasinya itu erat sekali sebenarnya. Kalau kita mampu dan pandai membaca bahasa alam, ya pasti kita akan lebih mudah untuk menghadapi suatu resiko, kita lebih bisa melakukan antisipasi atau well prepare jika terjadi sesuatu yang paling buruk atau situasi yang paling membahayakan. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah kemunculan Kiai Semar untuk menghalau wabah? Ini saya jawab ya. Kalau yang dimaksud itu Kiai Semar itu adalah Ki Sabdo Palon dan Ki Noyo Genggong, atau yang Sabdo Palon dan yang Noyo Genggong, ya menurut saya tugas beliau tidak seperti itu, bukan mengecilkan ya, tapi tugas beliau itu bukan seperti itu. Menurut saya ada tugas yang jauh lebih besar dari sekedar menghalau wabah. Jadi coba nanti kita lihat bahwa berbagai pertanda kehadiran atau rawuhnya beliau itu bukan serta-merta kemudian menghilangkan atau meminimalisir wabah itu ya. Saya kira tugas beliau itu ada tugas yang lebih besar ketimbang dari menghalau wabah itu sendiri. Dan untuk menghalau, atau kalau saya lebih suka mengistilahkan bukan menghalau tapi meminimalisir korban atau meminimalisir resiko, sehingga wabah ini kan sebenarnya bukan suatu bukan suatu kesengsaraan yang mutlak, tapi semua itu adalah ada berkah yang tersembunyi, ada anugerah yang tersembunyi, atau ada anugerah yang tertunda nanti akan dirasakan oleh seluruh makhluk hidup setelah wabah ini usai atau pagebluk ini usai. Dan ada pertanyaan yang menurut saya ini cukup ekstrim juga ini. Di adanya pagebluk ini, apakah Kanjeng Ratu Kidul sedang mencari prajurit? Nah, ini menurut saya ini justru, ini stigma buruk ya. Ini justru, ya memang ada ini pendapat-pendapat seperti itu, bahkan divideokan juga untuk vlog. Tapi menurut saya pribadi,
menurut apa yang saya saksikan justru sebaliknya, adanya pagebluk. Kemudian Kanjeng Ratu Kidul justru andil untuk melakukan usaha untuk melindungi warga atau masyarakat atau penduduk yang ada di Pulau Jawa khususnya dan di Nusantara pada umumnya. Nanti akan saya jawab sekalian ini pertanyaan ini dengan keadaan nanti. Keterangan saya terakhir nanti akan saya jawab sekalian. Tapi yang jelas untuk pagebluk ini artinya bukan Kanjeng Ratu Kidul itu sedang mencari prajurit. Sekarang saya berusaha karena ini susah dijelaskan secara konkret, tapi saya bisa menjawab secara rasional. Paling tidak panjenengan semua bisa menerima secara rasional apa yang saya jelaskan ini. Mungkin sudah bukan menjadi rahasia umum kalau Kanjeng Ratu Kidul itu adalah di sana itu mayoritas warga atau masyarakat itu semuanya perempuan, bahkan prajurit sampai hulu balang atau panglimanya juga semua perempuan. Nah, kalau pagebluk ini memangnya yang dipilih hanya yang perempuan saja. Faktanya kan terbalik, justru korban dari pagebluk ini lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Bahkan statistiknya itu sudah jelas, itu ada bukti statistik, bukan hanya di luar negeri atau di negara-negara lain, tetapi juga di Indonesia seperti itu. Jadi laki-laki lebih rentan dengan adanya pagebluk saat ini. Nah, untuk laki-laki buat apa di sana gitu. Sementara di sana itu pasukan mayoritas itu perempuan semua. Jadi itu jelas itu pendapat seperti itu atau asumsi seperti itu nggak matching dengan fakta yang saya lihat sesungguhnya. Fakta gaib atau dalam istilah filsafatnya itu noumena. Jadi bukan fenomena tapi noumena. Ibarat fakta metafisiknya seperti itu. Ini yang saya jelaskan ini sebenarnya bisa di logika dan bisa dinalar ya. Mungkin sudah bukan merupakan rahasia atau sudah menjadi rahasia umum bahwa pasukan dari selatan, prajuritnya, hulu balang atau punggawa atau sampai panglima itu kan perempuan semua. Jadi ya ngapain kalau Kanjeng Ratu Kidul kok mencari prajurit melalui pagebluk seperti ini. Faktanya tidak ada prajurit laki-laki, kecuali ya mungkin hanya 1-2 yang menjaga, seperti di Pantai Trisik itu ada yang menjaga namanya Kakang Jotawang, itu ya tingginya sekitar 12 meteran, tetapi kan bukan prajurit beliau, tetapi karena itu memang menjaga di pantai itu seperti raksasa gitu. Nah, kemudian soal hawa panas ini yang beberapa hari yang lalu melalui beberapa kesempatan sudah saya sampaikan kepada dulur-dulur semua agar supaya lebih hati-hati dan sebisa mungkin tidak keluar rumah mulai tanggal 20. Beliau langsung Kanjeng Ratu Kidul sendiri yang ngendiko bahwa beliau berencana akan ya kalau diistilahkan itu apa ya, bukan merebus tapi ya membuat Laut Selatan itu panas sekali. Kemudian akan mengeluarkan hawa panas bercampur dengan uap laut. Kemudian hawa panas itu akan menerpa daratan di sepanjang Pulau Jawa sampai Pulau Bali juga nanti akan merasakan hawa panas. Dan hawa panas ini mungkin nanti akan menjadi hawa panas yang belum pernah Anda rasakan seumur hidup. Jadi coba aja nanti rasakan betul. Ya ini ilmu titen juga ya. Apa yang saya sampaikan itu ya sekedar menyampaikan apa yang beliau ngendika. Masa beliau bohong. Dan itu juga bukan halusinasi saya, tapi karena memang beliau sendiri yang betul-betul menyampaikan. Nanti kita lihat saja kalau memang apa yang saya sampaikan itu halusinasi atau ngawur atau ngarang atau hanya nyari sensasi, ya nanti nggak ada apa-apa ya. Tapi ini saya menyampaikan itu bukan untuk mencari sensasi atau apa, tapi saya ingin sedulur-sedulur semua itu selamat. Saya lebih bahagia, saya lebih senang kalau teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, semua yang pemirsa YouTube saya, kemudian pembaca blog saya itu ya semuanya diberikan karahayon, diberikan keselamatan semua, sehat, bergas waras, bisa melewati pagebluk atau masa-masa yang berat ini dengan selamat bersama keluarga. Itu yang saya inginkan, sederhana saja sebenarnya, bukan saya
Kalau saya nggak peduli ya gimana, nanti saya ingat teman-teman yang lain, ada sedulur-sedulur yang lain, dan yang membaca ini ya juga banyak anak-anak angkat saya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di Belanda, di Spanyol, di Perancis, di mana-mana. Saya ingin ini juga, pesan saya ini dibaca oleh sedulur-sedulur yang lain yang mungkin belum pernah ketemu saya, belum pernah kenal saya. Jadi saya harap ini ada manfaatnya. Nah, untuk soal hawa panas itu ya nanti terutama mulai dari tanggal 21 April sampai tanggal 30 April, tetapi tidak selama atau sepanjang hari itu ya, sepanjang tanggal itu, tetapi mungkin nanti ada hari-hari tertentu, entah 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari, tetapi akan ada yang namanya hari yang sangat panas, panas luar biasa, dan belum pernah Anda rasakan, belum pernah kita rasakan semua. Dan itu tujuannya apa? Untuk meminimalisir keganasan dari pagebluk ini, untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Jadi tanpa diminta pun beliau sudah sangat arif dan bijaksana sekali untuk ikut menjaga tata keseimbangan alam tanpa harus melawan hukum alam. Karena pasti beliau juga paham bahwa adanya pagebluk ini merupakan salah satu mekanisme hukum alam yang sangat adil. Jadi tidak akan leluhur menghalau atau menganulir sama sekali supaya ini tidak terjadi. Jadi ini memang harus terjadi, tapi kita sebagai manusia berusaha supaya meminimalisir risikonya. Jadi itu sangat masuk akal sekali. Nah, untuk yang justru paling riskan sekali nanti mulai tanggal 25 April ya, itu karena saya juga melihat mulai dari sekarang sebenarnya gejalanya sudah terasa sekali sejak seminggu yang lalu, sejak tanggal 15 April itu seperti bumi ini mengeluarkan apa ya namanya, upas atau hawa upas, atau mengeluarkan udara yang mengandung racun. Karena saya sudah mulai mencium bau amoniak atau bau seperti pupuk urea, atau bau seperti kotoran burung puyuh, yaitu kan bau amoniak. Itu sebenarnya ini hawa beracun yang bisa membuat tiba-tiba kepala pusing, ototnya sakit, ngilu semua, tiba-tiba ada kecemasan, kegelisahan, dan lain-lain, yang efek yang tidak enak di badan, atau bahkan sampai mual ya, sesak napas, dada seperti ditindih batu, dan kita kadang khawatir jangan-jangan kena ini paparan virus, tapi saya kira ini saya bisa merasakan bahwa ini ada campur hawa yang memang luar biasa. Nah, nanti dari keadaan bumi mengeluarkan gas-gas yang mengandung racun ini, nanti mulai tanggal 25 April itu akan menjadi puncaknya sampai 5 hari ke depan, sampai tanggal 30. Jadi usahakan kalau memang tidak sangat urgent, nggak perlu keluar rumah. Tapi kalau memang panjenengan itu punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggal dan harus keluar rumah, saya mohon untuk keluar rumah dengan protokol kesehatan yang baik, yang terbaik. Kemudian perhatikan kondisi metabolisme tubuh Anda, kondisi stamina Anda. Kalau memang dirasa kelelahan atau tidak enak badan, jangan paksa keluar rumah, jangan paksa untuk bekerja, karena risikonya jauh lebih besar. Karena hawa beracun ini malah bisa bersinergi dengan pagebluk, jadi nanti bisa dalam 5 hari itu bisa menimbulkan suatu yang sifatnya itu apa ya, deret hitung ya, jadi bisa terjadi lonjakan yang luar biasa, atau bisa ya, saya tidak mau cerita lah yang kalau yang buruk-buruk atau yang membuat takut, tapi ya jelas bisa menimbulkan sesuatu yang paling berat. Jadi sebisa mungkin kita mengantisipasi, menjaga agar jangan sampai itu menimpa kita semua. Kita selalu mohon pada Tuhan kita diberi keselamatan, dan tentunya para leluhur, para entitas gaib, para supernatural being, supernatural power, semuanya ikut menjaga, ikut melindungi kita. Jadi kita juga harus selalu positive thinking ya. Jangan tidak tahu informasi yang jelas, minim literasi, tapi sudah membuat kesimpulan yang terlalu dini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sedulur-sedulur semua.